hafal bersama, bahkan sudah kita nikmati hampir 13 hari alhamdulillah dengan selamat. Dan masing-masing kita sudah punya pengalaman pribadi secara spiritual terkait dengan ibadah puasa ini. Mudah-mudahan pada puasa ke depan kami diberikan lebih tingkat lagi untuk melaksanakannya dengan lebih baik. Amin. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, persoalan karakter adalah merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan yang Maha Esa atau berhubungan dengan dirinya sendiri, sesama manusia. Yang dibahas tadi adalah persoalan sesama manusia, sosial. Bagi anak-anak Bapak, sebelum sampai ke sana tentu kita bicara puasa dulu tadi. Puasa. Nah, karena masih puasa katanya hari ini. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, Al-Baqarah 183 itu menjelaskan kepada kita bahwa tujuan puasa yang pertama la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. 185 la'allakum tashkurun, agar kamu menjadi orang yang bersyukur. Tujuan yang ketiga 186 la'allahum yarshudun, agar kamu mendapat petunjuk dari Allah. Bapak Ibu, keterkaitan antara puasa dengan ketakwaan. Apakah ketakwaan itu rasanya sudah kita peroleh hari ini sehingga masuk kepada karakter sosial tadi? Apa tandanya Bapak Ibu bahwa kita telah memiliki keterkaitan antara puasa dengan ketakwaan? Yang pertama, orang yang berpuasa menjauhkan diri dari hal yang diharamkan Allah. Ya Bapak Ibu ya, sudah kita jauhkan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kita telah usahakan itu. Hal-hal yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah, baik berupa makanan, minuman. Jadi inilah kehebatan ibadah puasa ini. Yang dituntut adalah kejujuran, jujur. Maka Bapak Ibu, tidak ada paksaan Bapak Ibu berpuasa atau tidak. Tapi satu hal yang perlu saya sampaikan, jangan tunjukkan bahwa kita tidak berpuasa di muka orang lain, orang banyak. Sekarang tidak ada lagi malu Bapak Ibu. Di depan kita dia merokok, di depan kita dia makan. Terserah kepada dia mau puasa atau tidak, karena yang dipanggil adalah orang beriman. Tapi tolong, jangan tunjukkan kepada orang yang berpuasa bahwa Bapak Ibu tidak berpuasa, maka di depan orang banyak dengan seenaknya. Ini yang jadi persoalan Bapak Ibu. Tengoklah, sopir angkot Pak, lain malu merokok di muka awak. Orang di pasar buka kadai, manukah dia buka kadai itu rumah makan? Tidak. Padahal itu adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang berpuasa melatih dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira pertanyaannya Bapak Ibu, mana yang lebih rasanya lebih dekat diri kita kepada Allah di bulan puasa atau di luar puasa? Di bulan luar biasa rasa kedekatan itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah kita itulah yang disebut dengan ihsan. Mahwal ihsan. Apa yang disebut dengan ihsan itu? Antaqulullah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita meyakini bahwa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa itu adalah melatih kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Coba tengok Bapak Ibu, meningkat semuanya. Ke masjid meningkat. Kalau wirid tidak sebanyak ini. Jadi kalau dibanding puasa pertama sampai 10 lebih banyak 1 sampai 10. Mungkin besok 10 yang ketiga sudah mulai berkurang. Tapi alhamdulillah ada berita tidak boleh mudik. Yang boleh pulang kampung. Ya Pak, mudik tidak boleh, dilarang, lockdown. Saya sudah targetkan itu tanggal 9 mau pulang, tapi tidak boleh. Pulang kampung boleh Bu, pulang kampung selama-lamanya. Bapak Ibu, jadi di sini terasa kalau sudah di lockdown tidak boleh pulang kampung, mau kemana lagi Bapak Ibu? Kalau di akhir 10 Ramadan, okelah disampaikan dia pulang kampung, teragak kampung.
Allah itu. Di sini oleh kita tengok apakah mempertahankan nilai-nilai mendekatkan diri kepada Allah itu atau tidak. Yang ketiga, puasa itu mempersempit gerak-gerak setan, iblis, setan dalam aliran darah manusia. Mempersempit geraknya, karena memang Bapak Ibu, kalau perutnya sudah kenyang, maka yang terpikir baginya adalah syahwatnya yang menguasai dirinya. Jadi kalau perutnya lapar seperti ini, ya mempersempit gerak-gerak setan itu untuk mengajak kita berbuat kemungkaran. Yang keempat, puasa itu secara umum dapat memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terasa bagi kita bahwa di bulan Ramadan ini Bapak Ibu melatih kita secara umum memperbanyak ketaatan. Maka disebut bulan puasa ini dengan sebutan puasa adalah bulan penuh dengan latihan. Latihan ya, dan latihan. Jadi banyak orang yang melupakan latihan itu. Seorang pemain bola Pak, kapan dia terkenalnya Bu? Seorang pemain bola kapan dia terkenal sedunia? Ketika dia menendang bola ke gawang langsung gol, orang mengenalnya sedunia. Bahkan merek baju pun itu yang dibuatkan Ronaldo. Kenapa? Karena dia terkenal dengan tendangan yang manis, yang bagus, yang mantap langsung gol. Tetapi adakah orang yang mengingat berapa lama dia latihan supaya bisa menendang bola dengan baik? Jawabannya tidak. Banyak merupakan orang latihan. Bapak Ibu, ada sebuah perusahaan di mana perusahaan itu memiliki sebuah komputer. Ternyata komputer ini satu saat rusak, hilang datanya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Bos mencari tukang servis yang bisa memperbaiki komputer ini. Ternyata lama di lingkungan, sudah 1 minggu belum dia ketemu. Alhamdulillah ketemu dengan seorang yang ahli komputer. Lalu dia perbaiki komputer itu yang 10 semuanya data sekitar 10 menit, katakan seperti itu, komputer kembali hidup, data-data yang ada di situ ditemukan kembali. Bos bertanya, berapa bayarannya? Pak Ibu, 10 menit dia bilang bayarannya 2 juta. Mungkinkah kira-kira Pak? Mungkin. Mungkin. Kalau pekerjaannya diukur 10 menit tidak mungkin. Masa iya 2 juta? Masa 10 menit 2 juta? Bapak Ibu, dijawab oleh ahli komputer. Bapak hanya melihat saya, mengenang saya, mengerjakan ini hanya jangka 10 menit. Tapi Bapak tidak berpikir bagaimana saya supaya bisa melihat di mana kesalahannya, di mana rusaknya, berapa lama saya latihan supaya bisa seperti ini. Banyak orang melupakan latihan. Bapak Ibu, supaya kita di bulan Ramadan ini mudah-mudahan ajang bulan puasa ini tinggal 15 kali lagi Bapak Ibu. Maka mudah-mudahan ini upaya kita mendekatkan diri kepada Allah, mudah-mudahan bertambah ketaatan kita. Amin. Pernah saya sebut kemarin Pak, waktu kita pengajian di sini, ya mau jadi ayam kampung atau ayam hutan. Kalau ayam kampung Bapak Ibu dibeli di pasar, lalu diternakkan, dikasih ke kandangnya, dibeli di bawah rumah satu pasang. Lalu dikelilingi kandangnya, dimasukkan ke dalam kandang, dikasih makan, dikasih minum, dikurung 1 minggu. Pada hari ke-8 dikeluarkan pagi-pagi. Sore harinya kalau ayam kampung lain baliat kata baiknya Bapak Ibu. Lain baliat ya. Oke. Kalau ayam hutan dapat Jawa sepasang, awak kurung di dalam kandangnya, awak pagi makan dan minum selama 30 hari 30 malam. Bagi lagi Pak, lain balik ke kandangnya baliat. Ayam hutan tidak akan balik ke kandangnya beliau. Kemana beliau? Balik ke habitatnya. Bapak Ibu, saya tidak menuduh siapa mau jadi ayam hutan atau jadi ayam kampung. Yang jelas, ini adalah latihan kita. Berhasil tak pasca Ramadan ini? Yang terakhir, dengan puasa orang kaya bisa merasakan rasanya lapar bagi orang fakir miskin. Maka inilah yang disebut tadi, karakter untuk puasa itu di bidang karakter sosial, merasakan rasa lapar. Bapak Ibu,
Oh begini rupanya yang dirasakan oleh fakir miskin. Ketika mereka tidak makan, ada yang tidak makan 1 hari 1 malam, ada yang 2 hari dan lain sebagainya. Ternyata ini adalah mendidik dia untuk berkarakter sosial, memberikan kepada masyarakat bahwa saling membantu, saling merasakan rasa lapar itu. Dengan latihan di bulan Ramadan ini, maka semoga puasa kita ini membentuk karakter kita yang memiliki sifat-sifat Allah, bahwa Allah itu tidak makan di siang hari, bahwa Allah itu adalah Maha Penyayang, dan juga kepada kita semua membentuk karakter sosial. Ternyata di antara kita hari ini sangat-sangat saling memperhatikan di antara bersama. Apalagi kalau perempuan bagi makan sahur dan lain sebagainya. Semoga karakternya ini bisa mendapatkan di hati kita bersama, memperoleh ketakwaan itu. Karena keterkaitan puasa dan takwa itu sudah kita sampaikan. Semoga salah satu wujud yang diinginkan pengurus adalah puasa membentuk karakter sosial. Semoga semakin tinggi hablum minan nas kita, hubungan sama manusia, dengan adanya puasa yang kita latih selama 30 hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian